menurut saya bukan kekurangan cermatan, tetapi ada kesengajaan dari hakim-hakim MK untuk tidak melihat dengan mata dan hati. Pergi menghadap Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk meminta daftar DIM dan draft. Beliau tidak memperlihatkan kepada kami. Katanya nanti akan diundang di paripurna. Kita nggak diundang juga. Jadi kebohongannya itu sempurna sebenarnya. Korupsi itu hanya bisa selesai kalau dilakukan oleh lembaga yang independen seperti KPK. KPK itu beda dengan lembaga negara yang lain. Dia itu lahir dari murni usulan rakyat. Caranya itu seperti cara Orde Baru gitu loh. Jadi kalau misalnya tidak lolos wawasan tes kebangsaan ini, berarti keindonesiaan anak ini perlu diragukan. Selamat datang di Utas Kemitraan, podcast yang membahas isu tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Direktur Eksekutif Kemitraan, Pak Laude Muhammad Syarif. Selamat sore Pak Syarif. Selamat sore Arif. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Nah, saya baru-baru ini membaca tulisan di Kompas yang mengangkat kekecewaan Bapak terkait dengan putusan MK. Nah, di sisi yang lain, edisi Tempo majalah minggu ini besar sekali menulis bahwa Bapak akhir KPK. Bisa ceritakan Pak, ini apa nih? Ya, ceritanya sih sebenarnya agak panjang dan terus terang membuat galau. Bukan cuma saya pribadi, tetapi saya pikir kemitraan secara keseluruhan kan. Karena suka dan tak suka bahwa kemitraan itu memiliki andil dalam pembentukan KPK. Makanya terus terang ada buku-buku di sini nih kan, mencuri uang rakyat. Ini sebelum terbitnya KPK ini. Sebelum KPK lahir dibikin oleh kemitraan. Dan pada itu didiskusikan sehingga perlu ada Corruption Eradication Commission, Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Dan setelah itu kemitraan banyak terlibat dalam membantu KPK seperti ini nih, Fikih Anti Korupsi dengan Muhammadiyah. Kita bikin kumpulan khutbah Jumat. Bahkan ini salah satu yang saya tulis dengan Mas Bambang, dengan Pak Abdul Malik Gismar, koruptor itu kafir, mencuri uang rakyat, dan banyak sekali kerjaan-kerjaan untuk membantu pemberantasan korupsi di Indonesia. Putusan MK yang barusan itu, khususnya yang menolak tentang uji formil dari judicial review, yang salah satu pemohonnya adalah saya, dan Pak Agus Raharjo, Pak Eri Riana Harja Pamengkas, Pak Yasin, mantan-mantan komisioner KPK itu kecewa karena beberapa hal. Satu, bahwa Mahkamah Konstitusi itu sekurang-kurangnya 2 hakimnya itu berbeda pendapatnya dengan uji materi Undang-Undang KPK sebelumnya. Kenapa kali ini berubah? Padahal saya pikir beliau-beliau itu juga adalah sahabat di MK ya. Dan MK dan KPK itu adalah 2 organisasi betul-betul anak reformasi asli itu. Tapi kok satu ini tidak membela sebagai anak reformasinya. Yang kedua, itu ada menurut saya bukan kekurangan cermatan, tetapi ada kesengajaan dari hakim-hakim MK untuk tidak melihat dengan mata dan hati. Contoh, pada waktu revisi undang-undang KPK itu disetujui di paripurna, itu tidak korum. Kita hitung semuanya, media memperlihatkan, tetapi kok Mahkamah Konstitusi tidak melihat itu. Mereka hanya berdasarkan
Iya, berdasarkan daftar absensi. Nah, tetapi disiarkan secara live di televisi, kita tunjukkan juga pada waktu sidang. Ini antara yang ada di tulisan sama yang daftar absensi dengan yang kenyataannya di ruangan itu berbeda. Nggak korum, bahkan dihitung cuma 100 lebih, harus dihitungkan sekurang-kurangnya 2/3. Nah, itu betul-betul tidak diperhitungkan. Makanya saya bilang mata lahir dan mata batinnya itu agak tertutup. Yang ketiga adalah soal bahwa itu sudah terjadi kok penyaringan pendapat masyarakat dengan mereka merujuk pada seminar yang ada di UGM, di USU, sama dari Universitas Nasional di Jakarta. Terus mereka mengatakan bahwa itu sudah terjadi. Itu seminar itu adalah yang diselenggarakan oleh mereka sendiri, oleh DPR tentunya. Dan dalam seminar itu banyak sekali orang yang tidak setuju itu. Jadi mereka tidak menggali juga sampai ke sana. Yang berikutnya lagi yang agak menyesakkan hati itu adalah soal ini sudah transparan dan akuntabel. Belum bagaimana mau transparan dan akuntabel? Daftar DIM-nya saja, daftar inventarisasi masalah plus draft revisinya tidak diperlihatkan kepada KPK. Adalah saya sendiri, Pak Agus Raharjo, Deputi Pencegahan Dr. Pahala Nainggolan, salah seorang staf dari Biro Hukum Rasa Mala Aritonang pergi menghadap Bapak Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona, untuk meminta daftar DIM dan draft. Beliau tidak memperlihatkan kepada kami. Katanya nanti akan diundang di paripurna. Kita nggak diundang juga. Jadi kebohongannya itu sempurna sebenarnya. Tapi tahu-tahu Mahkamah Konstitusi menganggap itu sudah terjadi transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir ini yang betul-betul membuat kita agak menyayangkan pendapat mahkamah adalah bahwa mengatakan bahwa gejolak demonstrasi yang menolak undang-undang KPK itu sama saja dengan itu pendapat adalah kebebasan berpendapat. Jadi sama saja dengan gejolak demonstrasi yang mendukung undang-undang KPK. Padahal kita tahu persis bahwa yang mendukung undang-undang KPK direvisi itu adalah demonstran bayaran yang jumlahnya cuma 1 bis dan dipakein jas alma mater pinjaman dan dibuatkan bahkan warna-warni seperti itu, dan ketika diwawancarai nggak tahu apa-apa, itu disamakan nilainya dengan demonstrasi seluruh Indonesia, bahkan ada 5 orang korban jiwa. Jadi menurut saya benar-benar hakim yang 8 orang itu sangat tertutup hatinya untuk mendengarkan kebenaran, dan itu menurut saya nggak bagus dalam proses berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu saya sangat menghargai sikap dari Yang Mulia Pak Wahidudin Adab yang mengatakan bahwa jangan kita membiarkan parlemen dan pemerintah itu membuat undang-undang dengan impunitas karena tidak akan diapa-apain lagi seperti itu. Jadi menurut saya dari yang 9 itu yang terbuka mata dan hatinya hanya beliau. Mungkin demikian. Persoalannya Pak, tadi kan kembali ke mata dan hati yang ditutup. Sementara tadi Pak Syarif juga menyinggung bahwa sebenarnya MK dan KPK ini kan seperti saudara kandung. Namanya saudara kandung itu kan harus saling membantu, mengoreksi bisa. Tapi kan pada akhirnya karena memang sudah ada ikatan saudara, setidaknya harus saling menguatkan. Tapi kenyataannya seperti ini. Menurut Bapak, apa di belakang ini semua? Iya itu kan undang-undang yang paling banyak di judicial review di Indonesia menurut sejarahnya adalah undang-undang KPK.
Dan mulai dari pas zamannya Pak Jimli Asidiki, habis itu digantikan oleh Pak Mahfud MD, habis itu digantikan ketuanya oleh Pak Hamdan Zulfa. Itu jelas itu bahwa KPK itu dianggap constitutionally importance. Jadi tidak ada di dalam konstitusi KPK itu, tapi dianggap sebagai lembaga yang memiliki kepentingan dalam konstitusi Indonesia. Saya kurang tahu mengapa terjadi pergeseran paradigma dari hakim-hakim MK pada periode yang sekarang. Jadi terus terang menurut saya ya ada, dengan segala hormat tentunya, tapi menurut saya ada penurunan mulai dari ketajaman pikiran maupun ketajaman hati dalam melihat permasalahan. Itu aja. Oke, baik. Ini kan akhirnya atau artinya sebenarnya Undang-Undang KPK sudah uji formalnya sudah ditolak oleh MK. Sementara di sisi lain banyak pihak yang masih tidak terima Undang-Undang KPK ini berjalan dan sebagainya. Menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh pihak yang ingin membuat perubahan terhadap revisi Undang-Undang KPK? Apakah ada alternatif lain yang bisa dilakukan? Ya, kita alternatifnya saya pikir kita kan selalu harus patuh juga kepada putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi karena itu kan tidak bisa dibanding itu. Jadi alternatif lain, kita sebagai warga negara harus betul-betul mencari pemimpin negara ini, pemimpin di eksekutif dan di parlemen, agar kembali mau membuat undang-undang yang bersahabat dan yang lebih baik dibandingkan dulu. Jadi saluran kita ke sana. Seperti itu. Satu-satunya alternatif yang sekarang bisa kita lakukan adalah melalui pemilu. Ya, salah satu caranya pemilu. Ada cara-cara lain, misalnya mungkin ada beberapa pasal lagi yang bisa digugat secara atau di review secara material ya, tapi formilnya sudah tertutup. Ya, walaupun menurut saya kualitas putusan yang paling bagus itu dari yang dissenting opinion itu. Ya. Oke, baik. Nah, tadi juga Bapak sudah menyampaikan kalau kita lihat memang dari banyak lembaga yang anak kandung reformasi, KPK menjadi salah satu yang paling sering digugat undang-undangnya, paling sering diusik, paling sering dibentur-benturkan dengan lembaga yang lain dan sebagainya. Dan semakin sering, justru semakin sering pula atau semakin kuat pula dukungan dari publik. Kita bisa lihat catatan sejarah bagaimana misalnya peristiwa cicak buaya dan lain sebagainya, semakin ditekan KPK justru semakin kuat dominasi atau dukungan dari publik. Nah, ini kan tadi Pak Syarif juga menyampaikan di awal kalau kemitraan itu terlibat dalam proses pembuatan KPK dan sebagainya. Pak Syarif juga menjadi saksi sejarah di kemitraan sebelum kemudian pindah ke KPK. Bisa ceritakan Pak, awal kemudian ide kemitraan bersama dengan organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah membentuk KPK. Ya, setelah Presiden Soeharto lengser, waktu itu kan pemerintah itu, masyarakat Indonesia khususnya para petinggi negeri, para pemikir, bapak bangsa waktu itu berpikir harus ada yang mengawal reformasi ini. Dan salah satunya waktu itu adalah kan korupsi di sektor penegakan hukum. Oleh karena itu mereka menganggap bahwa korupsi itu hanya bisa selesai kalau dilakukan oleh lembaga yang independen seperti KPK. Dan sekali lagi itu buku-buku catatan kita di kemitraan banyak. Bahkan komisioner pertama, jilid pertama dan jilid kedua ya masih difasilitasi oleh kemitraan pada saat pemilihannya waktu itu. Yang komisioner ketiga kemitraan masih terlibat, tetapi negara Seknek sudah banyak mengambil alih.
Itu terus pada zaman saya itu sudah sudah full supported oleh pemerintah. Tetapi pada saat setiap itu kan kemitraan selalu membuat proyek khusus untuk mencari calon-calon komisioner seperti itu. Sehingga waktu itu akhirnya teman-teman ini memaksa saya juga untuk mendaftar dan akhirnya terpilih lah seperti komisioner KPK. Sayangnya pada zaman saya juga lah revisi undang-undang KPK itu disahkan. Disahkan itu. Itu betul-betul sangat, itu saat-saat yang paling kelabu hidup saya di KPK itu ketika proses revisi yang 2 minggu itu. 2 minggu cepat loh. Sekali, Pak. Cepat sekali dan kita seperti tidak tahu apa-apa karena tidak pernah dikonsultasi. Jadi dibuat secara underground, silent. Jadi kita tahunya itu draft itu dari media, dari mana. Kita sering mengatakan bahwa, tapi kalau kita mau protes kepada pemerintah dan DPR kan nggak tahu juga karena jangan sampai salah ini. Seperti ini. Jadi kita bilang, wah draft ini nih dari hamba Allah, kita nggak tahu dari mana asalnya, apakah resmi atau tidak. Seperti itu. Tetapi kita selalu berusaha menjadi bagian dari masyarakat yang memperjuangkan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik, dan salah satunya adalah memperkuat KPK, dan sampai sekarang kita masih tetapkan membantu KPK. Pak, kalau kita lihat di salah satu bukunya kemitraan yang ini saya pernah baca, salah satu komisioner pertama Pak Eri Riana menulis dengan sangat detail begitu bantuan dari teman-teman organisasi non pemerintah, salah satunya kemitraan di situ. Jadi kemitraan sampai membantu melakukan peningkatan kapasitas internal lembaga. Jadi kayak misalnya membuat etik dan lain sebagainya. Bahkan di tulisan itu Pak Eri menyebut kalau dulu zaman beliau itu belum ada ruangan untuk meeting, Pak. Bahkan kursi sama meja pun nggak ada. Jadi sangat terbatas. Artinya kan sebenarnya KPK ini dibentuk dari bukan sesuatu yang ideal, tapi terbukti tuh lahir dari sesuatu yang belum mendapat dukungan penuh, tapi sekarang kita sudah bisa melihat nih kontribusinya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, berangkat dari awal KPK yang tertatih-tatih, sekarang sudah sempat sangat berjaya, sekarang seperti dikebiri dengan revisi undang-undang itu. Jadi itu saya pikir yang perlu saya sampaikan dan kepada masyarakat juga mengetahui bahwa KPK itu beda dengan lembaga negara yang lain. Dia itu lahir dari murni usulan rakyat. Sehingga ketika pertamanya pun harus dibantu oleh lembaga-lembaga masyarakat termasuk kemitraan. Dan itu bukan, ini ada tulisan nih, langkah awal membangun Komisi Pemberantasan Korupsi oleh salah seorang komisioner pertamanya Pak Eri Riana Harjapamengkas yang waktu itu yang juga merupakan salah seorang yang melakukan pemohon judicial review dari undang-undang revisi karena dan pada saat itu juga dia mengatakan bahwa salah satunya adalah kemitraan kita bantuin. Bahkan kita membiayai misalnya bagaimana sih model sumber daya manusia di KPK, bagaimana pembagian tugas masing-masing. Karena ini lembaga baru, belum ada portofolio yang jelas. Oleh karena itu kita memang cukup banyak memberikan warna terhadap sayangnya. Dan sebelum saya sampai kepada sayangnya, dan seumur hidup KPK itu tulang punggungnya itu ada di masyarakat. Mau diapa-apain pun selalu masyarakat yang pasang badan. Saya masih ingat ketika cicak dan buaya tidur di lantai kantor KPK itu. Masih ingat dengan beberapa aktivis membuat pagar supaya jangan diserang malam-malam masyarakat sampai malam-malam seperti itu. Sayangnya sekarang ini malah didemo oleh masyarakat. Itu tidak pernah terjadi loh.
khususnya pada akhir-akhir ya 2-3 minggu terakhir ini. Seperti itu. Jadi mungkin ya kurang tahu, masyarakat saja yang menilai apa yang terjadi dengan KPK. Dan tulisan-tulisan di sosial media dan di koran pada umumnya, ya itu kayak Senjakala, Tempo, babak akhir, terus Yudi Latif membuat lagi menghancurkan apa yang kita sudah telah dapatkan gitu kan. Jadi ya ada kegundahan dari orang-orang pemikir, kegundahan dari masyarakat pada umumnya untuk melihat pemberantasan korupsi ini ya harus tetap jalan independen, jangan diganggu-ganggu otak-atik ya. Berarti ini artinya Pak, kalau kita lihat tadi kan Bapak menggarisbawahi dulu itu rakyat berada di belakang KPK. Sekarang bukan cuma di belakang, mereka di depan. Bahkan di depan, di belakang, dan kita di KPK itu merasa terlindungi gitu dari, karena ya kita juga harus tahu bahwa memberantas korupsi itu kan berbeda dengan pemberantasan mencuri biasa. Misalnya, ada rumah tengah malam dicuri, pasti dia hanya pencuri. Walaupun dia punya pasukan, dia misalnya punya 10 orang, punya mobil, punya alat canggih gitu, dia tetap pencuri. Tapi kalau korupsi itu kan kejahatan jabatan. Pencurian itu korupsi itu hanya bisa dilakukan kalau kamu memiliki jabatan resmi. Oleh karena itu yang dilawan itu ya para petinggi. Bayangkan saja ada menteri, ketua DPR, gubernur bank, bupati, gubernur, jenderal, hakim ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi multitude-nya beda sekali dengan sama-sama mencuri uang, tetapi satu dia mempunyai backup kekuatan yang besar, baik itu dari segi uang maupun dari segi kekuasaan. Sehingga memang lembaga anti korupsi itu harus ditemani oleh masyarakat. Dia itu sepi, walaupun sering di televisi sebenarnya, tapi itu sangat sepi bekerja di KPK itu. Lonely dia, tidak bisa ikut pergi pesta-pesta dengan para pejabat. Ya harus pada tahap kewajaran saja. Ya, harus ada rambu-rambu yang dijaga. Seperti itu. Oke Pak. Baik, tadi Bapak juga menyebut kalau di awal support teman-teman organisasi non pemerintah termasuk kemitraan adalah merumuskan sumber daya di internal KPK yang kemudian bisa berbeda dengan sumber daya yang ada di kementerian lembaga yang lain, karena ini adalah lembaga yang khusus begitu. Nah, sekarang di revisi undang-undang KPK kan kemudian sudah berjalan nih Pak, alih fungsi menjadi ASN begitu ya. Yang kemudian kita jadi ramai 2 minggu terakhir nih, tes TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah ini kan jadi ramai nih di publik Pak. Prosesnya dianggap sebagian banyak pihak begitu menganggap bahwa TWK ini tidak ideal. Menurut Bapak seperti apa Pak? Ini yang harus kita soroti. Pertama, bahwa selama saya menjadi komisioner di KPK, saya diundang ke Vienna, saya diundang ke Afrika, saya diundang ke Eropa untuk mencontoh independensi. Karena dalam United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC itu salah satu syarat dari lembaga anti korupsi itu adalah dia harus independen. Dan yang paling independen dari semua lembaga anti korupsi di dunia itu KPK. Sehingga Burkina Faso dia mencontoh kita. Perancis, saya pernah dengan itunya anggota Perancis di Vienna ngomong satu meja dengan saya, itu mereka melihat
dijadikan referensi itu KPK itu. Kok yang dan itu bahkan menjadi Jakarta Principles on the Independency of Anti-Corruption Agencies, yang diadopsi oleh UNCAC, yang diadopsi oleh UNODC, United Nations UN Organization on Drugs and Crimes, and Crimes, UNODC. Itu, dan saya selalu seorang narasumbernya saya. Dan selalu saya bilang, ini namanya Jakarta Principle ya, tapi ini adalah dokumen dunia, saya bilang gitu. Terakhir masih kami buat di Sri Lanka. Sri Lanka saya menjadi pembicaranya di situ, dan sekarang sudah jadi. Sekarang yang sudah menjadi contoh dunia itu kok diubah menjadi sesuatu yang tidak independen. Oleh karena itu maka ada alih fungsi. Alih fungsi menjadi aparat sipil negara. Oke lah, karena itu undang-undang kita ikuti saja. Dan di dalam undang-undang KPK yang baru, undang-undang revisi nomor 19 tahun 2019, itu tidak ada syarat harus ada tes. Itu tes apa namanya? Wawasan kebangsaan itu hanya alih ya. Jadi dari pegawai KPK menjadi ASN. Titik. Ini kenapa juga pimpinan KPK genit-genit dia tambahin lagi peraturan komisi harus ada tes itu, wawasan kebangsaan itu, dan hasilnya itu gila. Pertama dari segi yang ditanyakan, saya dengar ada beberapa keluhan karena walaupun sudah di luar kan masih banyak yang mengadu biasanya. Satu, bahwa ditanyakan misalnya sudah nikah? Belum. Kok belum nikah? Masih ada hasrat nggak? Ini apa hubungannya dengan tes kebangsaan? Tes kebangsaan seperti ini, seperti itu kan? Terus ada juga ditanyain hal-hal yang tidak masuk dalam tes kebangsaan. Ya maksudnya kalau wawasan kebangsaan dalam kan kita itu tentang undang-undang dasar, kesetiaan terhadap undang-undang dasar dan Pancasila, bagaimana menghormati keragaman, menghormati adat istiadat yang berbeda, bagaimana menghormati agama yang berbeda di Indonesia, bagaimana kita patuh terhadap pemerintah yang sah. Seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan mau kawin, mau tidak kawin, masih ada hasrat, atau kamu ini mungkin LGBT seperti itu. Itu kan ranah privat yang ada hubungan, tidak ada hubungannya dengan sebenarnya. Tetapi yang lebih mengagetkan lagi itu adalah kalau ini benar, dari 75 orang yang tidak lulus itu dapat diklaster menjadi 3. 1, penyelidik dan penyidik internal asli pegawai KPK. Termasuk di dalamnya itu adalah mantan-mantan polisi yang sudah ingin bekerja full di KPK dan bukan berstatus polisi lagi, ya, dalamnya. Yang kedua adalah para pejabat struktural. Dan yang ketiga adalah pegawai umum dan yang masuk di dalam wadah pegawai. Terus terang saya kaget sekali kalau misalnya, tidak usah saya menyebut beberapa nama penyidik. Yang betul-betul orang-orang itu tuh saya tahu. Misalnya ada penyidik Kasatgas ya. Semua kasus yang berhubungan dengan international crime yang melewati batas negara sering dia yang kerjakan. Kasatgasnya. Mau sebutlah
EKTP lah, mau sebutlah Garuda lah, seperti itu. Dan kebetulan saya setiap kasus-kasus yang internasional itu pada waktu di KPK saya perhatikan secara khusus. Bahkan misalnya saya harus pergi ke luar negeri untuk mengurusnya. Iya, itu. Yang kedua misalnya ada penyelidik yang betul-betul yang sudah sangat handal. Yang ketiga misalnya ada pejabat struktural yang benar-benar sesuai dengan hito independennya KPK itu. Ya. Ini kok hilang? Nggak lulus begitu Pak ya? Nggak lulus, nggak masuk. Dan saya yakin persis wawasan kebangsaan mereka itu pasti tinggi. Karena apa? Ada yang sudah dapat Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia. Yang ada Satya Lencana itu kan ada lambang merah putihnya itu kan. Yang kedua ada yang dapat latihan PIM kemarin itu juara 2 dari seluruh peserta seluruh Indonesia. Diklat PIM Pak ya? Di klub PIM. Bagaimana itu tidak bisa lulus seperti itu. Ada lagi pegawai baru yang penyelidik yang anak itu hebat. Saya tidak usah menyebut namanya. Tapi saya kaget juga. Saking hebatnya itu setiap operasi itu hampir dia selalu ada. Seperti itu. Terus katanya kan ada isu Taliban di KPK. Talibanisme. Talibanisme. Tetapi yang nggak lulus itu banyak yang dari Nasrani juga. Ada Nainggolan, ada Aritonang, ada macam-macam yang lain. Seperti itu. Jadi ini mau menarget mana ini? Jadi saya pikir memang ya seperti proses seleksinya ini tidak wajar. Oleh karena itu saya kaget juga ketika buang-buangan handuk, buang-buang tanggung jawab antara Menpan, KPK. PKN. Tetapi setelah saya tanya-tanya, semuanya terkembali kepada pimpinan KPK, kepada ketua KPK. Ya saya sudah tanya juga beberapa pejabat. Nah ini kan juga selain isu Taliban tadi Pak, ada isu atau desas-desus yang beredar kemudian banyak di media sosial. 75 ini terancam dipecat Pak. Sementara, nah gimana nih Pak mekanismenya? Apakah memang seperti itu? Itu makanya saya heran ya. Saya heran kalau misalnya langsung dipecat. Karena undang-undang KPK mengatakan dengan jelas. 1, meninggal dunia. Yang kedua, melanggar atau berbuat pidana atau melanggar pada etik ya. Yang ketiga, mengundurkan diri. Kalau tes ini gimana ini? Ini kan nggak ada masuk di dalam rumusan dalam undang-undang KPK. Itu tidak ada persyaratan itu. Sekarang katanya dulu awalnya, saya kan tanya, ini pimpinan KPK komunikasinya dengan teman-teman di KPK seperti apa? Oh itu untuk pemetaan. Misalnya oleh pemetaan itu sehingga bukan lulus tidak lulus, tetapi saya seperti apa kecenderungannya sehingga perlu pendidikan apa itu ya biasalah. Kalau kita di kantor ini juga kan kita petakan kamu bagus untuk komunikasi dan mungkin saya kerjakan untuk urus finance habis nanti tekor uang karena kamu nggak pernah urus finance kan seperti itu. Dan ya itulah yang terjadi sehingga memang banyak dipertanyakan. Baik itu dari segi metodologi pengujiannya dan yang kedua manfaat pengujiannya dan yang ketiga pimpinan KPK ini apa yang dia inginkan. Kok sesuatu dia membuat yang tidak ada dalam undang-undang terus tiba-tiba kok nafsu sekali untuk menghilangkan yang 75 orang ini. Kalau dia hilangkan yang 75 orang ini ya saya tidak kepikiran penyelidiknya dan penyidik. Berarti nanti akan diisi oleh siapa itu? Yang pegawai-pegawai aslinya mau dikeluarkan dari KPK, nanti mau digantikan dari mana? Nah ini perlu juga
dikritisi. ketahui dan dilihat ya. Jadi sebenarnya awalnya TWK ini untuk pemetaan. Tapi yang disampaikan kepada pegawai, menurut pegawai yang itu adalah katanya untuk mengetahui pemetaan kecenderungan masing-masing, gitu kan? Seperti termasuk peningkatan kapasitas. ya, misalnya dia punya kecenderungan A, kecenderungan B, makanya ini dipetakan. Oh, kok ini menjadi sesuatu yang lulus dan tidak lulus, bahkan dijadikan syarat untuk alih tugas, alih fungsi dari pegawai KPK menjadi ASN. Padahal undang-undang KPK sebagai yang paling tinggi tidak ada syarat itu. Tiba-tiba Perkom. Berarti kan Perkom ini agak beda ini. Kalau ini mau dijadikan untuk lulus dan tidak lulus, apakah dia ini melanggar undang-undang, mengundurkan diri, atau melakukan perbuatan pidana atau etik? Tidak ada. Jadi saya harap juga kepada pimpinan KPK, khususnya Pak Ketua KPK, ini perlu disikapi dengan bijak. Ya, oke, baik. Jadi sebenarnya pemetaan itu harusnya tidak berujung pada pemecatan, Pak ya? Harusnya tidak. Oke, Pak, baik. Kita kembali lagi ke soal sejarah. Sejarah juga mencatat beberapa polemik yang melibatkan KPK. Ini kan sudah menjadi polemik nih, Pak. Kalau kita lihat di sosial media itu intensif tuh, Pak. Artinya dia ada terus tuh, bahkan menaiki trending topik terus. Kalau misalnya kita lihat analisisnya begitu, selalu nih bicara soal TWK. Kalau kita lihat di sisi lain yang mendukung tes ini sangat kecil. Nah, jadi kan ini sebenarnya berpotensi semakin menguat nih. Nah, sejarah juga mencatat, Pak, ketika ada ribut-ribut melibatkan KPK, itu biasanya baru akan reda ketika presiden turun tangan, Pak. Kalau misalnya kita lihat cicak buaya begitu ya, SBY turun tangan. Yang paling akhir ketika zamannya Pak Jokowi, ketika ada ribut-ribut antara komisioner sebelum Bapak begitu, Presiden Jokowi juga harus turun tangan. Tapi itu sudah menjadi kadung ribut dulu, Pak. Kan capek, Pak. Nah, pertanyaannya, apakah Presiden harus turun tangan sekarang menurut Pak Syarif, atau harus nunggu nanti nih? Rame dulu baru turun tangan. Saya pikir sih kalau misalnya Presiden mau turun tangan untuk segera untuk menyelesaikan, itu akan bagus. Presiden sedang menulis dengan jelas, dan bahkan dalam pidatonya Pak Presiden, satu, alih fungsi dari pegawai KPK menjadi ASN. Kedua, dia mengatakan tidak akan ada perubahan pendapatan. Itu dijamin oleh Presiden sendiri. Ya kenapa juga itu kegenitan pimpinan KPK menambahkan syarat seperti itu. Sekarang misalnya kita harus meminta Presiden lagi, sebenarnya kasihan, masa Presiden harus disibukkan seperti itu. Itu aja sih menurut saya. Berarti menurut Pak Syarif harus segera merespon ya Presiden. Ya kalau seandainya Presiden mau merespon, saya pikir itu akan baik supaya ini opininya jangan melebar kemana-mana. Sekarang itu menjadi isu agama juga karena mereka sudah mengatakan kunut dan tidak kunut di dalam dalam tes itu, which is itu sebenarnya sangat personal gitu. Dan kalau kita lihat misalnya dua organisasi terbesar di Indonesia, organisasi keagamaan, yakni NU dan Muhammadiyah, kan punya perhatian yang sangat besar terhadap isu korupsi. Teman-teman dari Muhammadiyah dan dari NU sudah mengatakan bahwa ini tesnya nggak jelas ini. Seperti itu. Masa ini harus menjadi sesuatu mempunyai eskalasi yang mempunyai kemungkinan akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Ya lebih bagus memang segera diselesaikan, dan saya pikir Presiden pahamlah kapan dia harus mengatakan ini sudah. Tapi sebenarnya ya pimpinan KPK harus introspeksi diri. Ya seharusnya, apalagi kalau dia sudah ASN sekarang kan. Ya, Pak. Tadi Pak Syarif juga menyinggung soal orang-orang di KPK, termasuk Pak Syarif juga mengalaminya, itu bekerja di ruang sunyi itu, Pak. Walaupun sering muncul di media, tapi memang pada dasarnya sendiri, sunyi dan lain sebagainya. Ini kan sekarang selain sunyi juga khususnya untuk 75 orang yang dianggap tidak lulus TWK ini, semakin sunyi lagi, Pak, karena mendapat banyak
isu akan dipecat dan sebagainya. Ini kasihan sebenarnya yang 75 ini bukan cuma soal isu kesepian itu, tetapi juga nanti akan ada stigma. Betul. Ada stigma seperti kalau zamannya Orde Baru itu tidak bersih lingkungan. Masa kita mau kembali lagi kepada Orde Baru? Orde Baru itu padahal KPK itu adalah anak reformasi. Oh kok caranya itu seperti cara Orde Baru gitu loh. Jadi kalau misalnya tidak lolos wawasan tes kebangsaan ini, berarti keindonesiaan anak ini perlu diragukan. Untuk datang kerja kemitraan pun kan kita ragu sedikit. Ini jangan sampai memang tidak bersih lingkungan ini. Itu stigmanya itu loh. Betul. Padahal orang-orang ini tetap berjuang untuk melawan korupsi. Yang sebenarnya sangat nasionalis. Sangat. Kalau kita lihat. Ya, gimana sih pemberantasan korupsi itu adalah sesuatu yang mulia. Karena apa? Negara yang korupsinya tinggi tidak pernah akan sejahtera. Dan itu bukan persepsi, itu kenyataan. Mana sih yang paling makmur di dunia ini? Ya seperti Denmark, Swedia, negara-negara Skandinavia. Yang paling sedikit korupsinya New Zealand, seperti itu kan. Mana yang paling miskin? Yang kurang tidak sejahtera? Ya negara-negara yang korupsinya tinggi. Termasuk kita, sayangnya masih ada sekitar 20-an juta, bahkan menurut data yang independen yang lain itu bahwa sampai 30-an juta atau 40-an juta ya, kita itu masih tergolong miskin. Tahu nggak itu 40 juta itu? 40 juta itu adalah kombinasi penduduk Australia dan Malaysia. Jadi masih tinggi. Apalagi dengan bertambahnya COVID, kan tambah banyak lagi yang. Oleh karena itu maka dana pemerintah itu harus diselamatkan karena memang itu untuk kepentingan masyarakat. Oke. Nah, pesan kepada 75 ini Pak untuk menguatkan kira-kira apa yang mau ingin Bapak sampaikan? Ya, sebagai yang terakhir ya kepada teman-teman yang 75 orang ini, kalau betul ya, karena katanya tidak pernah dikeluarkan menurut pimpinan ya, karena disegel. Tapi mereka sudah mengatakan bahwa 75 itu ada. Tapi siapa tahu orangnya belum, nama-namanya belum diumumkan oleh Ketua KPK. Kepada yang 75 orang ini, pertama menurut saya, ya tetap bekerja seperti biasa. Pelihara giroh untuk memberantas korupsi dan harusnya juga memperjuangkan hak-hak dia sesuai dengan undang-undang KPK dan Perpres seperti itu. Jadi kalau misalnya dia dipecat hanya dengan tes yang seperti itu, maka menurut saya itu ya ada kezaliman terhadap 75 orang ini. Saya pikir itu saja. Oke. Pak, saya masih ingat 9 Desember lalu waktu Hari Anti Korupsi Internasional kita melakukan wawancara dan saya minta Pak Sarif mengomentari satu kata terkait dengan koruptor. Waktu itu Pak Sarif bilang jahanam. Sekarang kalau saya bertanya soal koruptor kepada Pak Sarif satu kata, ya susah itu untuk bilang. Kalau gini saya bikin dua kata ya. Koruptor itu dia zalim sehingga perlu masuk jahanam. Oke. Terus tidak hanya koruptor Pak ternyata, tapi juga ada para pendukung koruptor. Menurut Bapak satu kata? Iya, para pendukung koruptor itu kayak lintah. Lintah. Iya, lintah menurut saya. Oke, kalau untuk para pendukung gerakan anti korupsi? Pemberantasan korupsi itu adalah kalau dulu kita berjuang melawan penjajah dengan senjata, dengan babu runcing. Jadi kalau pendukung, jadi pejuang anti korupsi itu menurut saya pahlawan. Pahlawan ya? Iya, menurut saya itu pahlawan. Dan oleh karena itu saya sangat berharap bahwa yang menjadi pahlawan itu bukan cuma pegawai KPK, tapi seluruh komponen masyarakat Indonesia. Semua urusan pemerintahan, baik dari swasta pun ikut menjadi pahlawan dalam memberantas korupsi.
Dan itu terbuka untuk kita semua, Pak, ya? Oh iya, karena Menjadi tidak pahlawan. mungkin korupsi itu hanya diselesaikan oleh KPK semata. Oleh karena itu semua aparat penegak hukum, semua jajaran pemerintahan dari yang terendah sampai tertinggi, bahkan semua dunia usaha dan masyarakat umum, marilah kita menjadi pahlawan, pahlawan untuk memberantas korupsi agar cita-cita bangsa itu menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera itu bisa tercapai. Saat negara-negara lain di dunia yang ingin membangun pasukan anti korupsinya belajar ke Indonesia, belajar kepada KPK, justru sekarang kita lihat sendiri, KPK semakin dikebiri dan seolah-olah semakin dihabisi. Nah, tadi Pak Sarif sampaikan, kita semua bisa menjadi pahlawan anti korupsi dengan membela KPK yang sedang dikebiri dan memperjuangkan nilai-nilai anti korupsi di diri kita masing-masing dan kemudian menyebarkan gerakan-gerakan anti korupsi ke seluruh penjuru negara Republik Indonesia tercinta. Terima kasih kepada Pak Sarif sekali lagi. Demikian UTAS bersama Pak Sarif. Saksikan terus diskusi tata kelola pemerintahan di Indonesia bersama narasumber-narasumber yang lain, tentunya hanya di YouTube Kemitraan Indonesia. Salam sehat selalu. Terima kasih.